Yang Al-Quran. Nah, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua S-nya yaitu wa aqamus shalah, dan melaksanakan salat. Nah, yang keduanya itu S-nya salat. Dan yang ketiga ialah I-nya wa anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yang mana artinya ialah dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Nah, yang ketiga tadi ialah infak. Nah, jadi totalnya sudah 3. Yang pertama ialah Al-Quran, kata yang kedua ialah S-nya itu salat, yang ketiganya lah infak. Maka 3 kata ini, maka kalau kita amalkan di akhir ayatnya berbunyi yarju natija rotan lan tabur. Mereka itu mengharapkan mereka akan mendapatkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, kalau dia tidak akan rugi, maka otomatis dia akan beruntung selama hidupnya. Kenapa dia beruntung? Karena tadi dia mengamalkan 3 kata ini. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ialah S-nya salat, yang ketiganya I-nya infak. Maka dia tadi akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, di sini ingin tidak hidupnya selalu beruntung dan tidak ingin merugi? Pasti ingin beruntung terus ya. Nah, kalau biasa kan kalau jualan pasti inginnya untung, pasti inginnya laku dagangannya ya. Ketika dia bekerja pasti ingin pekerjaannya selalu diberikan kebanggaan kepada atasannya. Nah, itulah maka kenapa Allah tadi memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang mengerjakan 3 ini. Maka itulah sebab kenapa ada orang yang selalu beruntung hidupnya ya, selalu sukses dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia mengerjakan 3 kata ini. Al-Quran, salat, infak. Nah, Al-Quran ya, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi di ayat keduanya, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan itulah sebaik-baik petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka kalau ingin mendapatkan petunjuk, maka kembalilah ke Al-Quran. Nah, maka kenapa saya membawa materi ini mulai dengan Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya petunjuk. Ketika dalam perjalanan, kita butuh tak Google Maps? Pak, Bapak, Abang, Kakak. Butuh tak Google Maps? Butuh, Ustaz. Butuh sekali kan? Karena apa? Karena kalau tidak ada Google Maps atau kita tidak punya alamat yang mau dituju, pasti otomatis dia akan tersesat. Maka otomatis dia tidak akan tahu apa yang mau akan ditujunya. Sehingga dia akan bingung mau kemana ini, bagaimana hidupnya nih. Nah, tapi karena dia punya Google Maps, punya petanya, ya, alamatnya, maka dia akan sampai ke tempat tujuan, ya walaupun dia perginya dalam keadaan susah payah ya, ada ujian yang harus dia lewati, tapi karena ada tujuannya, tahu alamatnya, pasti dia akan sampai. Walaupun dia harus bersusah payah sampai ke tujuan tersebut. Nah, maka ketika kita di dalam hidup ini ingin butuh ya keselamatan, ya butuh keberuntungan, ayat ini menjelaskan, maka bacalah Al-Qur'an. Dengan cara tidak hanya sekedar dibaca, Pak, tapi juga jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidup kita. Nah, inilah contohnya. Al-Qur'an ini sebagai peta dalam kehidupan kita. Misalkan kita punya masalah, maka kita kembalikan ke Al-Quran. Ketika kita ingin hidup kita sukses, maka kembalilah ke Al-Quran. Maka di dalam Al-Baqarah, di ayat ke-5-nya yang berbunyi, Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah ya akan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, maka kalau dia jadikan kitab Al-Quran ini, ya dia membacanya, mengamalkannya, dan menjadikan pedoman hidupnya, maka Allah akan
berikan petunjuk kepadanya, dan Allah jadikan ya tadi dia menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, sehari ini bias ada baca Al-Quran enggak Pak, Ibu? Nah, minimal satu ayat ke ya. Dalam sholat lah minimal. Ada sholat subuh enggak tadi kira-kira? Nah, insya Allah ya. Sholat subuh semuanya ya. Masya Allah. Karena di dalam sholat kita pun kita membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah. Maka kenapa kita harus menjaga sholat 5 waktu kita ya. Nah, di tempat saya yang kami ya di Ismu Yahya ini ada program biasanya setelah setiap sholat fardu itu ada one day one juz. Setiap hari itu setelah sholat fardu kami membaca 2 lembar. Sehingga sehari bisa selesai 1 juz. Nah, itulah yang kami lakukan di Masjid Ismu Yahya. Boleh nanti kalau mau dilakukan di tempatnya ya, bisa dikerjakan. Itulah namanya bentuk kita ingin beruntung dalam hidup kita, Pak. Ya, kan sehari kita selesai 1 juz, sebulan bisa selesai 30 juz, Pak. Nah, Bapak Ibu, selesai 30 juz, nanti bikin khataman ya. Nah, itulah yang dilakukan kami di Masjid Ismu Yahya. Sama kami juga pekerja kantor di Masjid Ismu Yahya macam-macam ya. Kayak Abror ini dia bagian multimedia. Nah, saya bagian Baitul Dakwah. Baitul Dakwah ini bagian yang biasa ke turun masyarakat ya, bagian yang ke masjid-masjid yang menjadi imam, kadang dan menjadi mengisi tausiah. Nah, itu dan ada juga bagian mencari uang ya, misalkan dia kayak ada jual kue ya, ada jual untuk makanan prasmanan. Nah, sama apa yang kami lakukan semuanya seperti orang-orang di luar sana ya, tapi kami tidak lupa dengan membaca Al-Qur'an. Setelah setiap salat fardu membaca 2 lembar. Nah, coba pelan-pelan. Kalau misalkan belum bisa 2 lembar, 1 lembar. Kalau belum bisa 1 lembar, 5 ayat. Tidak bisa 1 ayat. Kalau tidak bisa sama sekali, nauzubillah min zalik ya. Tidak tahu gimana lagi ya. Insya Allah kalau kita ikhtiarkan ya pelan-pelan pasti bisa ya. Karena kalau kita punya niat ya, punya tujuan, pengen selamat, pengen sukses tadi, pasti dia akan ikhtiarkan terus ya, pasti usahakan terus dia untuk membaca Al-Quran. Nah, itulah niat yang pertama tadi, yang pertama itu Al-Quran. Nah, yang keduanya S-nya itu wa aqamus shalah. Nah, yaitu mendirikan salat. Nah, yaitu kenapa harus mendirikan salat? Karena salat ini adalah cara bagaimana dia untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya seperti di dalam Al-Quran ya, berbunyi wasta'inu bis sabri was salah, dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Nah, kenapa Al-Quran memerintahkan seperti itu? Karena kalau misalkan menyelesaikan masalahnya selain dari salat, takutnya nanti dia cari ke dukun ya. Dia mencari selain Allah, kan bahaya. Maka Allah perintahkanlah lewat sholat. Afwan nih kalau saya belum anda bisa interaksi karena takut mengejar waktu nih, biar bisa 3 kata ini selesaikan. Ya, Afwan kalau tidak bertanya-tanya ya. Jadi agak lurus biasanya, biar tidak termakan waktu. Tadi sholat. Kenapa sholat? Wasta'inu bis sabri was salah. Tadi ketika kita punya masalah, maka kembalilah untuk melaksanakan sholat. Dan kenapa kita juga sholat? Karena sholat ini adalah pertanyaan yang pertama akan dihisab di yaumul hisab nanti. Nah, karena nanti ketika di akhirat nanti, ketika kita sholat kita tidak baik, maka seluruh amalan kita juga tidak akan baik. Tapi kalau sholat kita baik, maka insya Allah seluruh amalan kita juga akan baik. Nah, maka bagaimana sholat kita perbaiki ya. Bagaimana hidup kita mau baik kalau sholat kita belum baik. Bagaimana kita ingin mau sukses tapi sholat kita belum baik. Karena kunci tadi agar kita bisa selamat ya, agar bisa Allah selesaikan masalah kita, yaitu dengan melaksanakan sholat. Yang pertama tadi apa Pak?
Al Al-Qur'an. Al-Quran. Nah, yang kedua S-nya apa? Sholat. Salat. Oke. Yang ketiga, I-nya apa tadi, Pak? Infak. Infak. Oke. Infak ini ialah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara diam-diam dan secara terang-terangan. Nah, jadi kenapa kita harus infak? Karena ada sebagian rezeki yang kita miliki ini punya hak orang lain. Kenapa kita juga harus menginfakkan sebagian rezeki kita? Karena kita butuh amal jariah, Bapak Ibu. Karena kita memiliki umur yang terbatas. Umur yang tidak sampai ya ribuan tahun. Ada yang di sini umurnya sampai ribuan tahun? Belum ya? Di sini paling kita lihat ya, paling banyak kita lihat umur paling 100 tahun umurnya. Biasa pun ada yang makan masih muda sudah Allah panggil. Masih bayi juga sudah Allah panggil. Maka kenapa kita butuh infak atau memberikan sebagian rezeki kita? Karena kita butuh namanya amal jariah. Kalau kita menginfakkan harta kita ke masjid, insya Allah setiap harta kita nanti mengalir terus pahalanya sampai kita, walaupun kita sudah meninggal, selagi masjid itu dipakai untuk beribadah, maka akan mengalir terus pahalanya ke kita. Kalau kita punya harta, kita pakai untuk mendukung support program pondok, ya untuk membantu anak-anak yatim, memberi makan orang yang kurang mampu. Insya Allah Pak, Ibu, Allah akan berikan harta yang berlipat ganda lagi. Allah, ya, hitungan manusia dan hitungan Allah itu berbeda Pak. Tidak sama, ya. Kalau kita ngasih orang ya, pasti akan Allah balaskan lagi lebih kali lipat lagi, ya. Maka jangan sampai kita tidak menginfakkan sebagian rezeki kita. Biasanya setiap subuh kami lakukan ada namanya sedekah subuh. Nah, kalau mau ikut nanti bisa kemanapun bisa, ke pondoknya yang terdekat, ke masjid bisa juga ya, infak subuh. Karena infak subuh itu tidak cukup ada harus banyak-banyak, 2.000 pun bisa, 1.000 pun bisa, 500 pun bisa. Yang enggak tuh malah yang lebih parah tidak ada sama sekali. Maka kita pelan-pelan belajar ya dari hal-hal yang sedikit dulu. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting istiqomah. 3 kata tadi. Yang pertama tadi A-nya apa, Pak? Ibu? Al-Quran. S. Yang keduanya S-nya apa tadi? Bapak Ibu? Sholat. Ya, yang ketiga I-nya apa? Infak. Maka kalau 3 kata ini dilaksanakan, maka di ayat terakhirnya berbunyi yarjuna tijaratan lan tabur. Niscaya dia akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi. Di sini siapa yang pengen beruntung hidupnya? Tidak mau rugi. Mau beruntung terus kan hidupnya? Semuanya pengen beruntung. Kalau misalkan hidupnya kurang beruntung, jangan salahkan Allah, jangan salahkan. Amin. Tapi salahkan ke diri kita sendiri. Apa yang kurang, kita muhasabah. Apa kurang selama saya ini nih, selama hidup saya ini? Oh, ternyata sholat saya masih bolong. Muhasabah setiap sebelum tidur. Kenapa nih saya punya masalah terus dalam hidup saya? Oh, ternyata tidak baca Al-Quran, tidak mencari solusi dalam Al-Quran. Kenapa nih hartanya selalu habis? Kenapa nih tidak bertambah-tambah? Oh, ternyata kurang menginfakkan atau memberikan sebagian rezekinya. Nah, maka kalau ingin beruntung dalam hidupnya, kerjakan 3 rumus ini. A. Al-Quran, salat, infak. Yakin enggak nih sama Al-Quran? Yakin. Kalau enggak yakin nanti enggak beriman ya. Karena rukun iman itu ada berapa? Ada 6. 6. Salah satunya ya kita harus kitab Allah. Kalau berarti kurang beriman ya. Kalau tidak beriman, bahaya. Maka kita perlu dipertanyakan lagi. Kita harus yakini setiap ayat Al-Quran ya,
setiap apa yang diperintahkan Allah, setiap petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kami punya guru namanya Kiai Adi Pratama Larisindo, ya, Ustadz Kiki Supardi, ya. Jadi kami sering diberikan ketika ada masalah, ketika ingin memberikan solusi dalam kehidupan ke murid-muridnya, maka beliau tidak jauh dari Al-Quran. Beliau kasih solusinya lewat Al-Quran, ya, bukan memberikan solusinya selain dari Al-Quran, karena guru-guru kami ini, ya, memberitahu karena ingin menjadi sukses, ingin murid-muridnya beruntung, maka dengan cara dekati Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran. Nah, maka jangan sampai kita ketika punya masalah larinya selain dari Al-Quran. Nah, karena Al-Quran inilah sebaik-baik petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat keberapa tadi itu? Sebaik-baik petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Masih ingat? Ayat ke? Ayo. Yang beruntung dapat hadiah nanti. Hadiah dari Allah maksudnya. Ayat 2 ya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Pegang ayat ini ya. Ayat 2 surah Al-Baqarah. Nah, dan kalau ingin tadi beruntung juga, pegang surah Fatir, surah yang ke-25, ayat berapa surah Fatirnya? Ayat ke 29. Nah, jadi kalau ingin beruntung dalam hidupnya, rumusnya ada berapa tadi? Ada 3. Tiga. A, S, I. Bukan air susu ibu ya. A, S, I. A yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua S-nya apa? Salat. Salat. Yang ketiga I-nya apa? Infak. Infak. Sedekah. Karena sebaik-baiknya ilmu itu tidak perlu sebenarnya banyak-banyak ilmu, Bapak. Tapi kalau dia dapat ilmu langsung dikerjakan itu lebih baik daripada dia banyak ilmu tapi tidak pernah diamalkan atau tidak pernah diajarkan. Nah, maka kalau satu ayat ini saja di surat Fatir ayat 29 diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Pak, ya, kalau kita yakin mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti banyak keajaiban-keajaiban Allah yang Allah berikan. Ya, alhamdulillah Pak, banyak keajaiban-keajaiban yang kami rasakan di pondok kami saat ini di Ismu Yahya yang sudah berjalan hampir 5 tahun. Nah, saya termasuk orang awalun pertama yang merasakan keajaiban yang ada di pondok kami. Nah, yang mana keajaibannya luar biasa. Sudah memiliki bangunan-bangunan ya luar biasa di sini, yang memiliki santri yang hampir ratusan santri, sudah seratusan santri ya di pondok kami, bahkan sudah ada cabang-cabangnya. Nah, dan alhamdulillah banyak pertolongan-pertolongan Allah yang diberikan di pondok ini, yang mana awalnya saya datang nih masjidnya masih kerangka-kerangka Pak Ibu, belum jadi sama sekali. Nah, ini saya lagi di dalam masjid. Nah, ini bisa kita lihat masjidnya. Nah, luar biasa nih Pak. Udah kayak masjid-masjid gitu. Dulu ini masjidnya belum ada sama sekali, belum ada dindingnya. Kalau hujan biasa kami kehujanan ya. Bahkan ya jalannya masih jalan becek. Sekarang alhamdulillah sudah luar biasa tempatnya. Kalau mau lihat nanti di IG Masjid Ismu Yahya ya. Kenapa kami mendapatkan keajaiban ini? Ya tadi kami menjadikan Al-Qur'an ya sebagai petunjuk di dalam kehidupan kami. Nah, insyaallah Pak, ketika kita yakin menjalankan Al-Qur'an ke dalam kehidupan kita, insyaallah keajaiban ya kehidupan kita akan Allah selesaikan, karena Al-Quran sendiri yang mengatakan ya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, insyaallah Pak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tentang ayat ini, boleh ya, satu pertanyaan lah kalau misalkan ada yang mau bertanya.
Nah, boleh ya. Insyaallah masih 6 menit lagi lah. Oke, boleh saya kembalikan ke moderatornya. Terima kasih atas ceramah dan untuk pemberian hati untuk lebih untuk membaca Al-Quran lagi, Pak Ustaz. Itulah ceramah singkat Ustaz Abdullah yang menekankan 3 pedoman hidup di kehidupan kita. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua sholat, dan yang ketiga infak. Yang berpedoman pada Al-Quran yaitu di surat Al-Baqarah dan surat Fatir ayat ke-29. Dan ada juga sepatah kata dari moderator, hati yang indah di Jumat sehati, jangan lupa cinta selalu diutamakan supaya iman dan takwa selalu ada di jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siap. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini jadi kajian nanti berkelanjutan. Insya Allah nanti saya juga hubungi Bu Irma toh untuk menyampaikan ke Pak Abrar. Biar kita juga ada siraman-siraman toh meskipun di virtual. Kalau ada waktunya Pak Ustadz juga. Iya. Yep. Mungkin Pak Ustadz ada agenda hari ini. Saya persilahkan. Sekali lagi banyak terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu. Terima kasih sudah menemani kami dan membersamai kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.